Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jusriyadi, salah satu dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Adapun bidang keahlian saya yaitu pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu yaitu pendidikan agama Islam. Adapun pemaparan ini dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu singkatan dari Delivery Instruction Assessment. Mata kuliah pendidikan agama Islam memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Adapun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Adapun tujuan dari mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa dan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan memahami dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan yaitu mampu menerapkan sikap al-Islam kemuhammadiyahan dalam perkuliahan pendidikan agama Islam serta mampu menjelaskan landasan filosofis teologis pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Adapun referensi yang saya gunakan bersifat beragam, diantaranya kitab Al-Quran, buku Hidayanto tentang PAI untuk perguruan tinggi, dan masih banyak referensi-referensi yang lain yang saya gunakan, dan ini bisa dilihat di RPS yang saya gunakan pada mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sinkronus yang mengutamakan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan. Adapun pembelajaran pendidikan agama Islam ini dilaksanakan selama 16 pekan, 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan untuk UTS, kemudian 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Evaluasi hasil pembelajaran pendidikan agama Islam didapatkan dari partisipasi kehadiran dan keaktifan sebesar 15%, nilai tugas sebesar 20%, nilai UTS sebesar 25%, kemudian nilai UAS sebesar 40%, total keseluruhan 100%, dan itu akan menjadi nilai akhir mahasiswa. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada perkuliahan kita pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural, ya. Jadi mata kuliah kita ini mata kuliah di pertemuan ke-11, ya. Sebelum saya memulai perkuliahan ini, satu orang yang bisa mengaji silakan buka Al-Quran atau HP-nya. Untuk itu silakan satu mahasiswa mengaji, yaitu saudari Asma, ya. Ya, silakan dipersilakan kepada saudari Asma untuk membaca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Sri Antihaan, Sri Gorang, Sandiagoga, Amrullah Timun, Rahmatia, ada Rahmatia, oke, Mirna, Jakaria, mana? Ada? Oke, Irmawati, Nurinda, Putri. Oke, ya jadi mata kuliah kita pada pagi hari ini itu berkaitan dengan, bisa dilihat di layar ya, yaitu implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Ya, kalian ada yang tahu apa itu multikultural? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu masyarakat multikultural? Ada? Aziz bisa? Silakan Aziz. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi terkait dengan masyarakat yang kemudian multikultural, itu adalah masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih tatanan sosial. Artinya banyak sekali beragam secara kultural, adat istiadat, dan juga pemahaman terkait agama di dalamnya. Jadi di dalam masyarakat multikultural itu terdiri dari beberapa oknum begitu kira-kira. Oke, terima kasih Aziz. Yang lain bisa menjabarkan apa itu masyarakat multikultural sebelum kita kaitkan dengan ajaran Islam. Bagaimana pendidikan agama Islam itu dalam menanggapi multikulturalisme ya. Kita tahu bersama bahwasanya di NTT ini, apalagi di Kabupaten Alor ini, masyarakatnya heterogen ya, atau multikultural. Ada Islam, kalau dari segi agama misalkan ada Islam, ada Kristen dan lain-lain ya, dari segi agama. Kemudian dari segi adat istiadat, budayanya juga berbeda-beda, ada beberapa adat bahkan bahasanya berbeda. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, apalagi kalau tidak ada peran agama, karena kita tahu banyak isu-isu agama yang artinya apa? Radikalisme, sehingga ini perlunya pendidikan agama Islam ini dalam menghadapi multikulturalisme. Apa sebenarnya pandangan Islam dalam menghadapi pandangan masyarakat yang berbeda ini ya? Kita tahu bersama bahwasanya kalau kita melihat di slide ya, yang pertama itu ya, kita bisa lihat ya, kalau kita lihat pengertian multikulturalisme ya, multikultural itu artinya apa? Menurut J.S. Pernival ya, masyarakat multikultural itu adalah suatu masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam kesatuan politik atau dan lain-lain ya. Kalau menurut Nasikung, kalau kita melihat multikulturalisme itu masyarakat
yang terdiri dari 2 atau lebih tatanan sosial, ya, masyarakat, kelompok secara kultural, ekonomi, politik dan lain-lain memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda. Jadi masyarakat itu secara umum memiliki perbedaan. Kalau kita melihat dari pengertian-pengertian multikultural ini, maka kita bisa melihat, ya. Ini contoh masyarakat multikultural, ya. Kita bisa lihat di slide. Kemudian ini salah satu contoh, ya, dari segi warna saja, warna kulit dan lain-lain itu beda. Dari segi berpakaian berbeda, dan itu rawan konflik sebenarnya. Ya, itu perlu makanya ajaran Islam ini perlu bagaimana mengelola multikultural ini. Kalau kita sebagai orang Islam, ya, apakah kita harus membenci satu sama lain atau bagaimana? Lalu kalau kita melihat dari sisi pendekatan Islam, ya, sesuai dengan judul kita, kalau kita lihat dari sisi pendekatan Islam ini bagaimana? Oke. Itu artinya kalau kita merujuk ke Islam, ya, berarti kita merujuk kepada apa? Kalau kita berbicara Islam ini apa? Pedoman Islam ini? Al-Quran. Al-Quran. Berarti kalau kita kaitkan dengan multikultural dari sudut pandang ajaran Islam atau peran pendidikan agama Islam ini dalam multikultural ini, ya. Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi Islam, silakan teman-teman atau adik-adik sekalian membuka ayat surah Al-Hujurat tadi. Silakan lewat HP, ya. Ada, biasanya ada aplikasi Al-Qurannya, silakan dibuka terkait dengan bagaimana sudut pandang Islam ini atau dalam ajaran Islam ini dalam menghadapi perbedaan atau masyarakat heterogen yang disebut dengan masyarakat multikultural. Karena kita tahu bersama bahwasanya di Kabupaten Alor kita ini, ya, di NTT ini kan, ya, kalian pasti tahu semua, ya, ada suku banyak, sukunya kan banyak toh, ya, suku, agama, itu bisa menimbulkan konflik kalau tidak dikelola dengan baik. Apalagi kalau pemahaman agama kita tidak punya pemahaman agama yang bagus, kadang-kadang kita mudah menyalahkan perbedaan agama tanpa kita melihat dari sisi petunjuk. Sebagai orang Islam, apa petunjuknya? Al-Quran. Tanpa kita tahu apa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang perbedaan ini, ya. Oke. Jadi silakan dibuka surah Al-Hujurat ayat 13. Sudah, ya? Nah, coba dibuka. Siapa yang mau baca? Kembali. Yang lain lagi. Tadi sudah ada yang satu, silakan yang lain. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Yang bisa? Oke, siapa? Bisa? Oke, silakan dibaca. Al-Hujurat ayat 13. Sudah dapat? Supaya pemahaman adik-adikku sekalian, ya, tentang perbedaan itu benar-benar, apalagi kalau pendekatan agama, kalian bilang, saya orang Islam, yang lain itu salah, agama yang lain itu salah. Itu perlu dipahami dulu ayat-ayatnya. Untuk menyalahkan sesuatu itu, kalau kita menggunakan sudut pandang agama atau Islam, itu kita perlu buka Al-Qurannya dulu. Betul tidak ini? Jadi seperti itu, ya. Ya, silakan. Al-Hujurat ayat 13. Sudah dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun kabir. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Oke. Jadi ayat yang dibacakan tadi itu yaitu ayat surah Al-Hujurat ayat 13, ya, yang berbicara tentang, ya, kita bisa lihat bersama, silakan perhatikan. Wahai manusia, ya, sesungguhnya
kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan. Artinya ya, jadi ada perbedaan dalam segi penciptaan sesuai yang disampaikan surah Al-Hujurat ya. Ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan. Artinya ada perbedaan. Kemudian kalau kita lanjut ayatnya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa ya. Itu sudah berbicara apa? Multikulturalisme ya. Adanya perbedaan. Karena kalau kita bicara bangsa, ya ada bangsa apa? Ada bangsa Amerika, toh? Ada bangsa Eropa, ada bangsa Afrika, ada bangsa Asia ya. Jadi kalau kita bicara tentang bangsa berarti berbicara tentang perbedaan, karena Afrika tidak mungkin sama dengan Eropa toh? Baik dari segi bahasa, warna kulit dan lain-lain. Itu adalah perbedaan. Ya, ayat ini artinya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan manusia sebelum lewat ayat Al-Qur'annya bahwasanya kami ciptakan manusia ini dalam keadaan perbedaan. Ya, ayat surah Al-Hujurat ini berbicara tentang perbedaan. Dan selanjutnya bersuku-suku. Kalau kita melihat di Kabupaten Alor atau di NTT ini, ya, Alor ini berapa suku kira-kira? Berapa? Ada yang tahu? Berapa kira-kiranya? Suku di Alor? 150, banyak ya? Ya, suku di Alor itu banyak dan pasti punya perbedaannya masing-masing. Dan dari segi ego punya egonya masing-masing. Kalau kita mau ke suku ini pasti punya ego, baik dari segi mau melakukan pernikahan atau apa toh, pasti harus bawa begini, toh? Ya, itu artinya sebuah perbedaan atau sebuah masyarakat multikultural yang dibicarakan oleh Al-Qur'an lewat surah Al-Hujurat. Kemudian kita lanjut ayatnya, agar kamu saling kenal mengenal. Jadi ayat ini berbicara tentang perbedaan, lalu kemudian di ayat selanjutnya dia berbicara tentang bagaimana perbedaan itu untuk saling ini apa? Mengenal. Saling kenal mengenal perbedaan itu. Jadi ketika ada perbedaan bagaimana kita menyikapinya dengan baik ya. Nah, kemudian ya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa atau orang yang paling percaya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam Islam ya. Ya, kemudian di ayat selanjutnya sungguh Allah mengetahui. Oke, jadi ayat ini ya, ayat ini menekankan ya asal usul manusia yang sama. Jadi kita itu berasal dari yang sama. Tapi karena perbedaan multikultural atau budaya segala macam itulah terbentuk perbedaan itu. Tapi intinya kita penciptaan sama. Kalau dalam agama itu kita berasal dari Nabi Adam semua ya. Ya. Kemudian kalau kita melihat ayat selanjutnya, Al-Anbiya ayat 107. Siapa yang bisa baca Al-Quran? Al-Anbiya ayat 107. Silakan, buka Al-Qurannya satu orang. Ada? Al-Anbiya? Oke, siapa yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Coba baca artinya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi surah Al-Anbiya ayat 107 ini berbicara bahwasanya Tuhan memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk umat Islam ya. Itu yang harus dipahami dari ayat ini, bahwasanya Tuhan mengutus Nabi Muhammad itu sebenarnya tujuannya untuk seluruh alam, bukan hanya manusia dan lain-lain. Tapi dia bisa menjadi rahmat untuk seluruh alam. Bagaimana yang misalkan kalau dalam Islam itu kan ya ada istilahnya yang mendapat hidayah dan segala macam. Itulah fungsi Islam itu. Ya. Kemudian kalau kita melihat di ayat selanjutnya ya, teman-teman bisa melihat di ayat selanjutnya di surah Ar-Rum ya. Surah Ar-Rum ini berbicara tentang apa? Coba satu orang baca. Ini artinya. Dan dia
Ya, silakan. Satu orang ini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui ayat ini. Oke. Jadi surah Ar-Rum ini Tuhan ini menginformasikan kepada manusia ya, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi Al-Qur'an ini ada rahmatan lil alamin, menginformasikan kepada manusia khususnya umat Islam ya, bahwasanya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi dan perbedaan bahasa. Jadi Tuhan sudah memberikan ultimatum bahwasanya kita akan berbeda-beda. Ya, jadi ayat surah Ar-Rum ini berbicara perbedaan ya. Ini perbedaan bahasa. Jadi dalam surah Ar-Rum ini informasi Tuhan sudah menginformasikan kepada kita bahwasanya manusia itu punya perbedaan bahasa. Ya, tidak mungkin bahasa Alor sama dengan bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Jawa tidak mungkin sama toh, bahasa Makassar atau bahasa lain-lain. Di NTT saja antara orang Alor dengan bahasa Flores beda toh? Logat saja beda. Nah, ini Tuhan sudah menginformasikan ini lewat surah Ar-Rum ayat 22. Dan selanjutnya warna kulitmu. Jadi kita punya perbedaan warna kulit. Jadi jangan kita karena misalkan yang punya warna kulit putih menghina warna kulit hitam, itu tidak boleh. Kalau dalam Islam itu tidak dibenarkan ya. Karena ini jelas. Surah Ar-Rum ini berbicara perbedaan itu. Tuhan mengakui perbedaan itu. Dan bagaimana perbedaan itu seperti di surah Al-Hujurat bahwasanya untuk saling kenal mengenal, memahami satu sama lain perbedaan itu. Dan sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui, orang yang punya pengetahuan. Jadi akan menjadi hikmah atau rahmat bagi orang-orang yang paham. Kalau yang tidak paham kadang-kadang membuat konflik toh, karena perbedaan itu dia membuat konflik karena tidak memahami ini. Ya, jadi itu ya. Kemudian bagaimana menyikapi multikulturalisme dari sisi agama? Kita kan Islam, orang lain punya cara beribadah tersendiri toh. Bagaimana menyikapinya? Surah Al-Kafirun sudah menjelaskan itu dari sisi agama, dari sisi cara beribadah ya. Kita kan tidak mungkin ya, maksudnya kita menghargai perbedaan, tapi ada rambu-rambunya. Ada aturan-aturannya dalam menghargai perbedaan itu. Ya, surah Al-Kafirun itu ayat 6 sudah berbicara itu ya. Apa? Coba siapa? Satu orang baca artinya. Coba dibaca artinya. Silakan. Artinya? Ya. Baca. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke. Jadi surah Al-Kafirun ini berbicara bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW ditawari tentang apa? Orang-orang di Mekah pada saat itu mengatakan bahwasanya Muhammad, ini hari kamu ikut beribadah dengan saya dulu. Nanti besok saya ikut lagi dengan kamu beribadah. Artinya tukar beribadah, tukar menukar. Besok Aziz misalkan diajak beribadah dengan temannya dari Nasrani misalkan ya. Oh, Aziz mau. Padahal kalau dalam surah Al-Kafirun ini tidak dibenarkan. Makanya Nabi Muhammad, Tuhan menurunkan ayat ini, untukmu agamamu, artinya silahkan jalankan agamamu dari segi ibadah, dan untukku agamaku. Jadi Tuhan bukan berarti jangan ikut mereka. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, multikultural dalam Islam itu berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, bagaimana kita menjaga hubungan ya dengan baik dengan saudara-saudara yang berbeda dengan kita, kemudian kita menjaga toleransi, kemudian keadilan, kita bagaimana bekerja sama dengan baik, dan bagaimana kita memahami pendidikan multikultural dari sisi Islam. Sebelum kita menutup perkuliahan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya persilakan yang mau bertanya. Silakan, Aziz. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbicara mengenai toleransi, ukhuwah Islamiyah dan lainnya, saya rasa di Indonesia sendiri sudah ditegaskan oleh Bung Karno bahwasanya
kalau kamu jadi orang Islam, jangan kemudian jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, Nasrani, maka jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah dengan budaya Nusantara itu. Hal ini kemudian ditegaskan lagi dalam semacam ideologi ya, bukan, tapi hampir semacam ideologi. Itu dia bilang tuturi handai apa, berbeda-beda tetap satu. Itu. Nah, artinya bahwa mengenai toleransi ini, bahkan di Indonesia sendiri itu mengadopsi daripada nilai-nilai Islam ini. Nah, pertanyaan saya, dari beragam toleransi ini, kira-kira kita menanamkan nilai-nilai Islam ini sepenuhnya agar tidak terjadi kontradiksi antara masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita umat Islam. Kira-kira menurut pandangan ayah seperti apa? Oke, terima kasih Ajis atas pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu ya, karena Ajis tadi membahasakan bahwasanya Soekarno ya, Bung Karno mengatakan bahwasanya jangan jadi orang Arab. Artinya jangan budayanya jangan di ini ya. Artinya kalau pakai surban itu bukan kewajiban dalam Islam ya. Itu hanya sekedar budaya. Misalkan topinya Ajis ini topi warna hitam ya. Topinya Ajis ini kan warnanya hitam. Ini wajib dalam sholat tidak? Ini adalah kewajiban yang harus diadakan kalau kita sholat. Nah, kalau terkait dengan songko ini, songko itu hanya bagaimana melambangkan nilai-nilai keislaman. Oke. Jadi budaya-budaya yang bersifat religi. Oke, jadi topi ini sebenarnya kalau dalam sejarahnya itu Bung Karno yang memperkenalkan itu. Artinya dari sisi budaya. Ya. Tapi bukan di dalam Al-Quran atau Islam itu tidak ada itu ya. Tidak ada tentang itu, hanya sekedar budaya. Artinya kalau orang Indonesia biasanya kebanyakan kalau pagi sholat seperti itu ya. Tapi itu tidak dipersoalkan ya. Karena Islam itu tidak melarang itu. Itu sekedar budaya ya. Jadi ya mungkin itu ya. Jadi apa yang bisa saya sampaikan, artinya perbedaan itu harus dikelola dengan baik, dengan memahami ayat-ayat tadi, ayat-ayat yang saya jelaskan tadi untuk memahami perbedaan itu. Saya kira demikian ya. Ya, artinya nanti teman-teman, apalagi adik-adik sekalian ini yang notabene-nya hidup di NTT atau Alor, dari sisi agama itu pasti masyarakatnya berbeda-beda, ya, baik budaya, baik agama, itu perlu dipahami itu sehingga tidak terjadi konflik ya. Saya kira demikian pertemuan kita pada kesempatan ini terkait dengan peran pendidikan agama dalam masyarakat multikultural. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat cuplikan video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan berdampak bagi mahasiswa, serta dapat memberi gambaran tentang mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya ajarkan di program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2025 dan pimpinan perguruan tinggi STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Demikian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.